Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi bertemu dengan saya pada tutorial pembelajaran Blender kali ini. Pada tutorial pertemuan kali ini, kita akan membuat sebuah mug atau gelas. Namun, sebelum kita lanjutkan, saya akan samakan dulu perspektif software yang akan kita pergunakan. Di sini kita menggunakan software Blender versi yang 275. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sehingga nanti di dalam mengikuti tutorial ini teman-teman semua lebih mudah mengikuti tutorial yang akan saya berikan. Pada pertemuan yang terdahulu kita sudah belajar tentang teori dasar modeling objek 3D dengan menggunakan Blender. Nah, di situ kita bisa mengenal tampilan atau interface apa saja yang terdapat di dalamnya, mengenal apa itu teknik navigasi tampilan, mengenal apa itu teknik navigasi objek. Nah, sekarang untuk pertemuan selanjutnya kita sudah mulai belajar membuat sebuah objek 3D yang nantinya akan kita pergunakan sebagai dasar untuk membuat animasi. Langsung saja kita mulai ya. Kita akan membuat lembar kerja baru dengan cara Anda klik file, pilih new, lalu tekan enter. Setelah kita mempunyai lembar kerja baru seperti ini, kita akan menghapus terlebih dahulu objek bus ini dengan cara Anda tekan delete pada keyboard, tekan enter. Kita akan menambahkan sebuah objek silinder. Anda bisa gunakan shortcut pada keyboard, Anda tekan shift A, mesh, lalu pilih silinder. Sekarang kita sudah mempunyai objek baru berupa silinder. Sebelum kita melakukan atau mengedit sebuah objek yang ada di Blender, kita harus setting terlebih dahulu propertiesnya. Kita akan rubah dulu vertex-nya menjadi 17, lalu tekan enter. Kemudian kita akan rubah tampilannya ini menjadi ortografi. Anda bisa tekan angka 5 pada keyboard. Sekarang kita sudah mempunyai tampilan orto. Nah, selanjutnya kita akan mengedit objek silinder ini dengan cara masuk ke edit mode. Anda bisa tekan tab, deselect semua seleksi dengan menekan A. Kita akan menghapus sisi atas pada silinder ini. Kita bisa gunakan seleksi yang ada di bawah sini. Untuk menghapus face yang ada di objek ini, kita bisa menggunakan atau pilih face select. Anda klik di sini face select, klik kiri, lalu klik kanan pada area atas pada silinder. Lalu akan kita hapus face atas ini dengan cara menekan tombol delete. Anda tekan delete, lalu pilih face. Sekarang sisi atas dari objek silinder ini sudah berlubang. Kita lanjutkan dengan menambahkan objek modifier. Saya perlebar dulu properties sebelah kanan sini. Nah, kita tambahkan modifier. Anda klik, ada tanda obeng di sini, lalu tambahkan add modifier solidify. Nah, fungsi dari add modifier solidify ini, kita bisa menambahkan ketebalan pada objek silinder ini. Caranya Anda tekan atau isikan thickness di sini. Misal saya kasih nilainya 0.2, lalu tekan enter. Anda perhatikan ketebalan dari objek silinder ini sudah berubah. Lalu kita masuk ke objek model lagi dengan menekan tombol tab. Nah, kita bisa mengapply modifier ini dengan cara klik apply di sini. Anda klik. Sekarang akan kita tampilkan menjadi front ortografi. Anda bisa tekan angka 1. Nah, sekarang objek ini terlihat dari depan. Kemudian kita lakukan edit lagi dengan masuk ke edit mode. Anda tekan tab. Kita akan menggunakan loop cut ya. Kita tambahkan loop cut untuk membuat sudut-sudut perpotongan. Caranya Anda bisa tekan Ctrl R,
sehingga muncul garis ungu ini ya. Kalau Anda scroll ke atas maka akan bertambah, dan kalau Anda scroll ke bawah akan mengurangi. Coba tambahkan loop cut. Nah, misal seperti ini. Lalu klik kiri satu kali, klik kiri lagi sekali untuk mengakhiri. Nah, sekarang kita akan seleksi untuk membuat pegangan pada mug ini. Anda aktifkan face select, klik di sini, klik kanan objek seperti ini, tekan shift untuk multiple selection. Nah, sekarang seleksinya menjadi seperti ini. Lalu kita akan rubah posisi tampilannya ke dalam right orthografi. Anda bisa tekan 3, kemudian kita bisa extrude atau memperpanjang pegangan mug gelas tadi. Tekan E pada keyboard, extrude. Misal seperti ini. Klik kiri untuk mengakhiri. Lalu Anda putar navigasinya, drag, scroll pada mouse seperti ini. Kita akan membuat rotasi ya, membuat rotasi pada seleksi ini. Saya pilih seleksinya yang paling atas dulu, klik kanan. Nah, saya akan rotasi seleksi ini searah sumbu X. Anda tekan R untuk rotasi, R, X, 45. Anda ketikkan 45, lalu tekan enter. Saya ulangi, untuk membuat rotasi Anda bisa seleksi objeknya, lalu tekan R, X, plus 45. Selanjutnya saya seleksi juga pada area bawah sini, klik kanan. Nah, kalau di sini kita akan memberikan rotasi yang kebalikannya. Anda bisa tekan R, X, min 45. Seperti ini. Kita lanjutkan setelah kita melakukan rotasi ya untuk membuat pegangan mug gelas ini. Selanjutnya kita akan memberikan lubang ya, atau kita lubangi objek yang kita seleksi tadi. Anda seleksi kembali dengan menekan tombol shift, klik kanan, shift, lalu klik kanan untuk menyeleksi dua objek ini. Lalu Anda tekan delete, pilih delete face. Objek ini sudah berlubang ya. Kita akan sambungkan atau membuat face baru dengan menggunakan seleksi edge select. Kita akan rubah dulu seleksinya ya. Anda pilih, tadi kita sudah memilih face select. Nah, sekarang kita akan menggunakan seleksi edge select. Anda klik di tengah sini, klik kiri ya, lalu akan kita sambungkan garis, klik kanan, tekan shift, klik kanan lagi. Untuk menyambungkan seleksi ini menjadi sebuah face, Anda bisa tekan F. Lakukan dengan cara yang sama. Klik kanan seleksi objek, tekan F lagi, bagian sini juga Anda seleksi, tekan shift lagi, tekan F. Nah, sekarang tinggal bagian sisi sebelah sini. Klik kanan, shift, klik kanan, lalu tekan F. Sekarang objek move sudah mulai tampak terlihat ya. Tekan A untuk deselect all. Nah, sekarang akan kita tambahkan modifier lagi untuk membuat mug ini agar tampak lebih halus ya.
Caranya Anda tambahkan modifier seperti cara yang tadi kita lakukan. Pada add modifier, Anda klik, lalu pilih subdivision surface. Anda klik di sini. Nah, fungsi dari subdivision surface ini, kita bisa mengatur tingkat kehalusannya ya. Caranya Anda pada view di sini, pada subdivision view Anda tambahkan sesuai dengan selera Anda. Semisal akan saya tambahkan menjadi 2, atau bila perlu Anda tambahkan 3, tergantung selera Anda. Nah, seperti ini. Untuk menyatukan jaring ini, ada menu cake di sini. Adjust edit cake, Anda klik. Nah, sehingga kita bisa menyatukan seleksi-seleksi yang sudah kita berikan. Nah, sekarang kita tinggal menghaluskan sisi-sisi pada bagian gelas ini. Sekarang kita mulai melakukan pengeditan untuk menghaluskan bagian-bagian ini. Nah, untuk tampilan kita rubah terlebih dahulu tampilannya menjadi right ortho, mungkin Anda tekan 3. Nah, seperti ini. Lalu untuk mengeditnya Anda bisa menggunakan loop cut. Anda tekan Ctrl R. Misal kita akan melakukan pengeditan bagian bawah dulu seperti ini. Klik kiri, lalu Anda drag ke bawah. Klik kiri lagi untuk mengakhiri. Ctrl R lagi. Bagian atas akan kita edit juga. Klik kiri sekali, drag ke atas. Klik kiri lagi untuk mengakhiri. Nah, lakukan pengeditan terhadap sisi-sisi atau sudut-sudut objek yang lain. Halo. Oke, sekarang kita sudah mempunyai sebuah objek 3 dimensi Mogelas ya. Sekarang tinggal lakukan pewarnaan pada objek Mogelas ini. Anda masuk ke dalam objek mode, tekan tab. Seperti biasa pada tugas-tugas sebelumnya, Anda bisa tambahkan warna di sini. Anda klik pada material, lalu tambahkan new. Klik kiri. Nah, tinggal tambahkan warna yang Anda inginkan. Pada diffuse, Anda klik. Anda bisa atur juga pada spekularnya. Jadi Anda bisa atur biasnya sesuai yang Anda perlukan. Nah, sekarang Anda sudah mempunyai objek berupa Mogelas seperti ini. Langkah terakhir, tinggal Anda tambahkan pada shadingnya. Anda tambahkan shading smooth di sini. Anda klik smooth. Nah, sekarang objek ini sudah tampak lebih halus. Untuk mengatur kehalusannya yang lain,
Anda bisa pada klik di area data. Pada auto smooth Anda bisa juga berikan nilai untuk memberikan tingkat kehalusannya. Anda centang pada auto smooth. Nah, di sini Anda bisa menambahkan tingkat kehalusan angle-nya. Anda bisa tambahkan yang Anda kehendaki. Selesai sudah tutorial membuat mug glass pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu kembali pada tutorial-tutorial saya selanjutnya. Sampai jumpa. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.